Oke teman-teman, ini mungkin orderan terakhir saya, ini orderan ke-12 ya. Kita antar dulu CS-nya ya. Ini jemputnya di Indomaret RTA Milono ya, ngantarnya ke Bukotin. Kita chat dulu. Oke, kita gas dulu ya. Ini tagih tunai 18,5 ya. Oke, nanti kita sambung lagi. Oke guys, mungkin cukup ya. Ini orderan terakhir saya, orderan ke-12. Kita sudah antar CS-nya, alhamdulillah. Kita sudah sampai, kita selesaikan dulu orderannya ya. Sebelum itu seperti biasa kita kasih ucapan ya ke CS. Oke, alhamdulillah ya, kita selesaikan dulu karena ini cuacanya mau hujan ya, sudah gerimis nih, kayaknya mau hujan lebat. Oke, kita mau off aja dulu. Silahkan nanti teman-teman simak video ini sampai selesai ya, karena di sini saya mau berbagi info untuk akun teman-teman yang akunnya gagunya parah sekali, anyapnya parah sekali, yang sulit untuk pecah ya, orderannya sulit masuk. Nanti kita akan berbagi tip ya, karena ini menurut saya cukup efektif ya, karena saya tadi cukup lama juga nunggu orderan nggak pecah-pecah ya. Akhirnya saya terapkan ini ya, alhamdulillah akun saya kemudian masuk orderannya dan kemudian lancar lagi seperti biasanya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman nariknya hari ini? Mudah-mudahan semuanya yang narik hari ini orderannya diberikan kelancaran, akunnya lancar, rezekinya lancar. Dan untuk teman-teman yang akunnya masih gabung, masih anyap, mudah-mudahan akunnya cepat bisa naik lagi ya, orderannya bisa lancar lagi. Syukur-syukur akunnya bisa gacor seperti teman-teman yang lain ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi ya, menurut saya info yang sangat penting ya terkait aplikasi versi terbaru ya, versi 1.79.1 ya. Dimana di sini banyak sekali ya teman-teman itu pada ngeluh katanya setelah naik versi akunnya jadi delaynya lama-lama, bahkan bisa dibilang anyap. Nanti kita coba akan sharing ya di video kali ini. Silakan nanti teman-teman simak videonya sampai selesai. Jadi kalau belajar itu jangan setengah-setengah ya. Karena banyak nih yang nanya di kolom komentar, sebenarnya sudah dijelaskan di video ya. Karena mungkin melihatnya cuma 1 menit, 2 menit langsung di close ya. Akhirnya langsung nanya di komentar ya. Jadi silakan disimak dulu, dilihat dulu. Kalau memang nanti ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Dan sekali lagi teman-teman, saya sampaikan seperti biasa di setiap video-video saya tidak pernah memberikan tutorial apapun tentang Gojek ya, melainkan di sini cuma sekedar sharing. Nanti kalau apapun misalnya teman-teman bisa diambil dan bisa diterapkan di akun teman-teman, silahkan diambil. Kalau misalnya nggak ada yang cocok dengan akun teman-teman atau nggak bisa diterapkan di kota teman-teman, silahkan diabaikan. Jadi simple ya. Oke teman-teman, langsung aja. Hari ini saya narik itu sebenarnya mulai dari jam 12-an ya, hampir jam 12-an itu pecahnya itu hampir jam 1, jam 12.41 pecah. Kemudian orderan terakhir tadi jam 18.08 ya kalau nggak salah. Jadi efektif narik saya itu sekitar 5 jam ya, mulai dari pecah tadi. Setelah orderan itu pecah teman-teman ya, orderan itu langsung lancar ya. Jadi delaynya nggak lama-lama. Jadi hari ini saya dapat 12 order ya, 12 order alhamdulillah. Pendapatan 119.200, nanti saya tampilkan rekam layarnya. Oke teman-teman, langsung aja ya. Jadi untuk aplikasi versi terbaru ini, versi 1.79.1 ini memang banyak sekali keluhan dari driver ya. Tadi saya juga ketemu dengan teman ya. Dia itu narik dari jam 6 pagi, ketemu tadi jam 2 sore ya. Jam 2 siang lah. Tadi dia baru satu order ya. Bayangkan dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang baru satu order. Dan memang banyak ya di kota saya itu teman-teman, banyak yang akunnya sebelumnya itu lancar ya, gacor. Kemudian banyak yang delay. eh Delaynya itu bisa ada yang lebih dari 1 jam ya, bahkan ada yang hampir 2 jam juga ada ya, padahal sebelumnya akunnya itu lancar-lancar aja.
Ini teman-teman ya, terkait dengan aplikasi 1.79.0.1 ini, untuk teman-teman yang belum update versi, lebih baik hati-hati, kalau bisa nggak usah diupdate dulu ya, karena banyak ngebug ya. Akun saya itu saya kira anyep ya, saya kira gagu, karena setelah saya update ke versi terbaru, versi 1.79.1 ini, orderan goret hematnya nggak mau masuk teman-teman ya, nggak mau masuk. Yang masuk itu orderan goret reguler ya, karena di akun saya kan yang rame itu orderannya goret hemat. Jadi karena goret hematnya itu nggak bisa masuk, setelah saya update ke versi terbaru ya, akhirnya akun saya jadi delay ya, bisa dibilang anyep. Yang masuk itu malah orderan GoFood yang banyak masuk ya. Ada masuk satu dua orderan goret, yaitu pun goret reguler ya. Karena kalau di kota saya teman-teman, orderan goret reguler itu sebenarnya jarang sekali ya, karena ongkirnya cukup mahal ya. Tadi saya dapat goret reguler itu jaraknya nggak sampai 1 kilometer ya. Tagih tunainya 15.000 ya. Jadi mungkin CS ya berpikir ketika mau order ya, kan sebelumnya itu goret hemat itu muncul di paling atas ya di aplikasi customer. Ini nggak disembunyikan Gojek di paling bawah. Jadi karena customer mungkin ada sebagian yang belum paham ya, jadi pas dilihat kok mau order kok ongkirnya mahal sekali, mungkin nggak jadi ya. Jadi orderan tuh menurun. Jadi untuk teman-teman yang belum update ke versi terbaru ini, hati-hati ya. Lebih baik kalau menurut saya, tapi terserah teman-teman ya, jangan diupdate dulu karena banyak ngebugnya. Jadi kalau biasanya aplikasi itu kalau baru baru rilis ya, baru update itu biasanya ada yang ngebug-ngebugnya, ada sedikit error-errornya lah ya, jadi seperti itu. Kemudian gimana cara saya ya tadi ngatasi akun yang kita on sudah lama sebenarnya ya, hampir 1 jam kok nggak pecah-pecah. Tadi saya coba, saya logout ya, saya logout, saya keluar dulu, saya matikan dulu aplikasinya, saya logout pakai OTP baru, kemudian saya permuk lagi ya pakai OTP baru. Setelah itu permuk, saya aktifkan lagi, kemudian saya coba geser ya dari posisi awal. Alhamdulillah kurang dari 10 menit orderan tuh mau masuk ya teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman coba ya. Kalau teman-teman yang akunnya itu gagunya parah ya, bisa dicoba dimatikan dulu. Misalnya teman-teman sudah nunggu nih di satu titik, misalnya sudah hampir sejam kok nggak bunyi. Padahal teman-teman sudah coba geser ke area lain mungkin ya, sudah teman-teman bawa keliling-keliling tapi nggak bunyi-bunyi juga. Coba dimatikan dulu aplikasinya, kemudian di logout ya, masuk pakai kode OTP yang baru, kemudian teman-teman permuk lagi, baru kemudian teman-teman aktifkan ya. Coba ya, bisa dicoba, siapa tahu bisa membantu. Kemudian teman-teman terkait dengan akun yang ngagu parah ini, banyak sekali yang nanya, bang gimana sebenarnya cara narik yang benar. Sebenarnya sudah kita bahas beberapa kali di video-video saya yang sebelumnya ya. Jadi kalau akun kita gagunya itu parah sekali, jangan kita ngetemnya di pusat-pusat kota, jangan ngadu akun, kita sadar diri ya. Kalau akun kita lagi berat, gak usah kita coba ngadu-ngadu akun yang di pusat kota, itu kan pastinya driver itu numpuk ya. Saya itu kalau saya lihat, misalnya akun saya lagi berat, saya lihat di aplikasi Gojek Customer itu sudah lebih dari 10 driver. Lebih baik kita ngalah, geser aja ya. Kita main pinggiran kota dulu lah, yang minim drivernya. Kemudian kita cari celahnya teman-teman, kita cari celahnya di mana driver-driver yang pada gacor itu sudah pada off ya. Kemarin juga sudah saya sarankan ke teman-teman, kalau yang di kotanya itu nggak rawan, bisa on ya, atau ngebit mulai dari jam di atas jam 10 malam. Itu kan akun-akun yang gacor itu pasti sudah mulai banyak yang off ya. Jadi itu kesempatan kita untuk bisa mendapatkan order, untuk bisa menaikkan riwayat penyelesaian order kita dari minggu sebelumnya ya. Jadi kenapa akun yang gagunya parah sekali itu nggak bisa sembuh-sembuh, nggak bisa naik-naik orderannya? Karena penyelesaian ordernya sama, mungkin sama dengan minggu sebelumnya atau bahkan menurun, nggak bisa menaikkan ya. Misalnya minggu sebelumnya itu 30,
usahakan naik ke 50 ya di minggu berikutnya. Baru nanti akun mau ada perkembangan, sedikit naik, sedikit lancar orderannya. Jadi kalau kita walaupun kita onnya misalnya 12 jam dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore lagi ya, bahkan sampai malam jam 9 malam misalnya. Tapi riwayat order kita misalnya sehari cuma dapat 2-3 orderan tiap hari gitu terus ya nggak sulit ya, menurut saya sulit akun kita bisa ada perkembangan. Kemudian teman-teman pastikan saldo. Saldo ini penting teman-teman ya. Saldo jangan sampai minus. Akun lagi gagu jangan coba-coba main minus ya. Kemudian kalau akun lagi berat, ngetemnya disesuaikan dengan riwayat order kita ya. Di akun kita yang paling kuat itu order apa, disesuaikan areanya kita pelajari dulu. Misalnya di area A kita punya riwayatnya seperti apa, berapa tebal apa enggak riwayat kita di situ. Kemudian kita pernah punya masalah nggak dengan CS di area itu ya, kita pernah nggak sering ngasih rating jelek, misalnya rating bintang 1 ke CS. Itu kalau misalnya walaupun kita sering dapat orderan di situ, tapi kalau kita sering ngasih penilaian yang jelek ke CS, otomatis CS itu nggak kita itu akan sulit ya dapat CS yang sama ya. Itu sudah saya buktikan dan saya teliti di akun saya ketika saya pernah ya ngasih bintang 1 ke CS tertentu, saya itu hampir nggak pernah dapat lagi orderan dari CS itu ya. Artinya kalau kita kebanyakan ngasih rating yang jelek, bintang 1 ke CS ya, semakin banyak juga musuh di akun kita ya. Jadi semakin sulit untuk kita dapat orderan ya. Kalau kita memang misalnya CS itu bermasalah, kalau kita mau main aman, lebih baik kita nggak usah kasih rating sama sekali ya. Kita main aman aja supaya akun kita misalnya nanti kalau akun kita lagi anyep lagi gagunya itu nggak terlalu parah ya. Kemudian teman-teman jangan main akun campur ya. Kalau bisa saran saya nggak usah ngambil semua orderan, Goret, Gomat, Gosen, GoPut ya, semuanya disikat lah pokoknya, Gosop. Itu akun-akun seperti itu teman-teman ya, kalau lagi anyep ya seperti teman saya tadi, dia itu ngambil semua orderan ya, pas akunnya kena delay, pas akunnya anyep ya seperti itu. Dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang, bayangkan berapa jam itu cuma dapat 1 orderan ya. Artinya Gojek ini sekarang ngeri-ngeri sedap kalau kita nggak mempelajari akun kita benar-benar ya. Seperti apa kebiasaan akun kita, di mana riwayat kita yang kuat, di mana potensi orderan yang bagus ya. Kemudian kalau akun kita lagi berat, jangan kita adu-adu akun dulu ya, kita main pinggir-pinggir dulu lah. Kita cari posisi atau area yang menurut kita di situ masih ada potensi orderannya, kemudian drivernya itu juga nggak terlalu banyak ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ya, usaha boleh maksimal ya, sebagus apapun usaha kita, secanggih apapun cara narik kita, tetap kembali lagi yang memberi rezeki kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita terlalu menuhankan sistem ya. Jadi sistem itu cuma perantara kita untuk mencari rezeki ya. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.